Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka hari ini akan mengumpulkan tugas mengenai return dan resiko aktiva tunggal pada perusahaan yang saya pilih. Sebelum saya menghitung, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu return sendiri. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi yang dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi adalah return yang telah terjadi yang dihitung menggunakan data historis, sedangkan ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pengukuran return realisasi. Return total merupakan return keseluruhan dari investasi dalam satu periode tertentu yang terdiri dari capital gain dan yield. Capital gain sendiri merupakan selisih untung atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Jika harga investasi sekarang PT lebih tinggi dari harga investasi periode atau PT kurangi 1, berarti terjadi keuntungan modal atau capital gain, dan sebaliknya terjadi kerugian modal atau capital loss. Yang kedua yaitu yield. Yield sendiri itu merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari investasi. Suatu investasi untuk saham bisa yang membayar dividen periodik sebesar rupiah per lembarnya, maka yield adalah sebesar DT atau PT kurangi 1. Maka rumus dari return saham dapat ditulis sebagai berikut. Return saham sama dengan capital gain dalam kurung itu loss ditambah yield atau persentase penerimaan kas. Lalu selanjutnya return relatif. Return total dapat bernilai negatif dan juga positif. Kadangkala pada perhitungan rata-rata geometrik dibutuhkan suatu nilai yang positif, maka digunakan return relatif atau relatif return, yaitu dengan menambahkan nilai suatu terhadap nilai return total sebagai berikut. Return relatif rumusnya yaitu return total ditambah dengan 1. Lalu selanjutnya kumulatif return. Untuk mengetahui total kemakmuran indeks kemakmuran kumulatif well indeks yang dapat mengukur kumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal atau KK 0, dapat digunakan rumus IIK adalah sebagai berikut. IIK sama dengan KK 0 1 plus R1 atau 1 di selanjutnya itu buka kurung lagi 1 plus R2, lalu di situ tulis totalnya, kemudian di dalam kurung lagi 1 plus Rn atau IKK sama dengan PHK XYK. Kemudian return disesuaikan. Return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Return ini bisa disebut return real atau real return atau return yang disesuaikan dengan inflation adjust return. Selain itu, diversifikasi internasional semakin dibicarakan karena apa? Karena diversifikasikan ini dapat menurunkan tingkat resiko yang sudah dapat diturunkan lagi akibat diversifikasi domestik. Jika investasi dilakukan di luar negeri, return yang diperoleh perlu disesuaikan dengan kurs mata uang yang berlaku di negara tersebut. Lalu selanjutnya itu ada rata-rata geometrik. Rata-rata geometrik sendiri digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Metode rata-rata geometrik tidak tepat digunakan untuk situasi yang harus melibatkan pertumbuhan. Sedangkan metode rata-rata aritmatika lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata untuk suatu periode yang sama dari banyak return tanpa melibatkan pertumbuhan. Jika rata-rata geometrik diketahui indeks kemakmuran kumulatif untuk periode tertentu, seperti itu ya. Lalu di sini juga ada return ekspresi. Return ekspresi sendiri yaitu merupakan return yang digunakan untuk mengambil keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis. Berdasarkan nilai ekspektasi masa depannya, dengan adanya ketidakpastian atau uncertainty, berarti investor akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis nilainya. Maka return yang akan diterima harus diestimasikan nilai-nilai dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Berarti bahwa tidak hanya
sebuah masa depan atau outcome yang akan diantisipasi, tetapi perlu juga antisipasi dari beberapa hasil-hasil masa depan perlu diketahui, seperti itu ya. Lalu di sini ada berdasarkan nilai return historis. Ketidakakuratan yang terjadi pada perhitungan hasil masa depan dapat dikurangi dengan menggunakan data historis untuk menghitung ekspektasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode rata-rata atau mean method, mengasumsikan bahwa return ekspresi dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Lalu selanjutnya ada metode trend, yaitu dapat digunakan jika pertumbuhan akan diperhitungkan. Lalu selanjutnya ada metode jalan acak, beranggapan bahwa distributor data return bersifat acak sehingga sulit digunakan untuk memprediksi, sehingga diperkirakan return terakhir akan terulang di masa yang akan datang atau masa depan. Lalu selanjutnya, berdasarkan model return ekspresi, model-model yang menghitung hasil ekspektasi sangat dibutuhkan. Model-model yang sedia akan populer dan banyak digunakan adalah single index model dan model CAM. Yang pertama itu resiko. Return dan resiko merupakan hal yang tak terpisah. Kalau misalnya udah ada return, pasti itu ada resikonya. Karena pertimbangan suatu investasi atau trade-off dari kedua faktor ini, hubungan yang semakin positif, semakin besar resiko yang harus ditanggung. Semakin besar return yang harus dikompensasikan, resiko merupakan variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Untuk menghitung resiko, metode yang banyak digunakan adalah deviasi standar yang mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan nilai-nilai ekspresinya. Lalu selanjutnya ada resiko berdasarkan probabilitas. Deviasi standar yang dapat digunakan untuk menghitung resiko. Resiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varians, yaitu kuadran dari deviasi standar dan disubstitusikan dengan probabilitas. Lalu selanjutnya ada resiko berdasarkan data historis. Lalu koefisiensi variasi. Lalu selanjutnya properti return, investasi, dan varians. Seperti itu. Dan hubungannya sendiri antara return, ekspresi, dan resiko itu apa sih? Return, ekspresi, dan resiko memiliki hubungan yang positif. Semakin besar resiko suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan untuk return realisasi. Hubungan positif tidak dapat terjadi, maka jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, ia harus menanggung resiko yang tinggi pula. Obligasi pemerintah mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBI. Obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai resiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih berisiko daripada obligasi perusahaan karena harga saham yang sering berfluktuasi, pemegang waran dan opsi menanggung resiko yang besar, yaitu resiko kehilangan. Namun lebih berisiko dari opsi dan waran adalah future karena hasilnya tidak penuh ketidakpastian di masa depan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.